Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi? Lupa. Bapak siapa nih? Abu Rafiq. Abu Rafiq. Rafiq. Baik. Soalnya baru sekali inilah Pak sini. Jadi langsung lupa. Jadi yang disampaikan oleh beliau sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya perkenalkan diri dulu Pak. Karena kata wong tua kita dulu, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenalan, mudah-mudahan tambah sayang. Nama saya Pak aslinya itu Bioanarki. Bioanarki. Cuman ketika saya mondok di Punggur, awal mondok di Punggur di tempatnya Ustadz Abu Hammam Ahmad Iza, itu beliau ganti nama saya. Diganti namanya Abdul Khaliq. Sampai sekarang. Dan asli saya itu Pak Suban Jeriji. Suban Jeriji. Suban Jeriji itu jalannya jelek, hancur. Ya. Tidak tahu, mungkin sudah takdir Allah terlempar ke sana. Kemudian qadarullah ya, diamanatkan oleh Allah itu kita lagi atau sedang atau lagi berjalan itu merintis yayasan juga di Lampung. Lampungnya Bukit Kemuning, Lampung Utara. Nama yayasannya Khalid bin Walid. Cuman ya karena kita orang sini, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kembali ke sini. Mudah-mudahan. Ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa kembali ke sini. Umur saya Pak 30 tahun. Masih muda Pak. Ya, alhamdulillah. Masih muda. Cuman istri lah punya satu. Baru satu. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Itu aja Pak pengenalan singkat dari saya. Jangan panjang-panjang. Nanti nggak selesai ini materinya. Ya. Itu perkenalan singkat dari saya sedikit. Yang mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Mudah-mudahan bisa diingat dan kemudian bisa lebih kenal lagi sama saya, lebih akrab lagi. Ya, mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Kita jalin hubungan yang baik kedepannya, insya Allah. Baik, kita mulai kajian kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang karena nikmatnya maka kebaikan-kebaikan pun bisa sempurna. Yang karena rahmatnya maka niat-niat baik hamba itu dapat terlaksana. Kita berkumpul di sini, duduk di majelis ilmu ini, itu semuanya semata-mata karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini betul-betul mengikhlaskan diri kita datang ke majelis ilmu, memang betul-betul ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling baik itu dialah orang yang diberikan oleh Allah itu ilmu tentang agama Islam. Kepahaman dia tentang agama Islam. Itu orang yang paling baik. Kenapa bisa begitu Pak? Karena ketika kita paham tentang ilmu agama, maka disitulah kita mengerti mana hak-haknya Allah dan mana yang harus kita tunaikan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan
kecuali kita belajar bersama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, semoga salawat serta salam darimu senantiasa engkau curahkan, engkau limpahkan kepada hamba kekasihmu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut tersambungkan kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita. Amin Allahumma amin. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang tema apa, Pak? Tema apa, Pak? Tema apa? Sabar. Temanya apa? Sabar. Kenapa Ustadz kok milih temanya tema sabar? Iya. Karena kita hidup di muka bumi ini membutuhkan yang namanya sebuah kesabaran. Mau nggak mau loh, Pak. Kalau kita nggak mau bersabar di muka bumi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka pindah tempat. Jangan dihidup di muka bumi. Karena memang tempatnya di muka bumi ini tempatnya ujian dan cobaan, Pak. Mau nggak mau. Baik itu ujiannya dari istri, yang istri ujian dari suami, baik itu dari tetangga, dari keluarga, dari masyarakat, semua kita punya ujian. Dan kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masing-masing sedang menghadapi ujian dan cobaan sendiri-sendiri. Jangan dikira loh, Pak, saya duduk di sini nggak punya ujian. Punya ujian. Cuman berbeda-beda ujian kita ini. Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita semuanya, mengingatkan tentang bahwasanya kita itu betul-betul akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insan," apa selanjutnya? "Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati." Wahai manusia, kata Allah, wahai yang mengaku manusia, sesungguhnya kalian itu sedang bersusah payah, bersungguh-sungguh. Untuk kemana ini, Pak? Bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita semuanya yang hidup di muka bumi ini sedang mengalami ujian, sedang mengalami cobaan. Makanya tema yang saya bahas hari ini tentang sabar. Agar kita tahu bagaimana kita ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bisa kita dapat keluar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini kalau diuji oleh Allah, Pak, terkadang apa? Banyak bersabar, banyak mengeluh nih. Jujur loh, Pak. Banyak mengeluh apa bersabar? Bukan saya yang jawab, Bapak yang jawab. Banyak mengeluh. Ya. Dan terkadang rata-rata ujian kita itu masalah ekonomi apa masalah akhirat, Pak? Masalah ekonomi. Dan terkadang ujian masalah ekonomi juga bukan kebutuhan terkadang, tapi apa? Keinginan. Ustaz, tetangga saya sudah beli mobil, Ustaz. Saya belum bisa beli mobil. Iya, gimana mau beli mobil? Penghasilan 2 juta sebulan. Mau beli mobil? Nggak mungkin. Sehingga timbul rasa hasad, rasa iri dalam hatinya. Bahkan timbul rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustaz, saya sudah ngaji terus Ustaz. Setiap ada Ustaz dari jauh saya datang, kajian ke sana saya datang, nggak pernah telat loh Ustaz. Cuman kenapa ya Ustaz, hidup saya kok kayak gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Ini sering terjadi. Harusnya Pak, yang banyak kita lakukan itu bersyukur, bukan mengeluh. Kebanyakan kita ini banyak mengeluhnya daripada bersyukur. Makanya para ulama kita di dalam bab sabar, mereka mengatakan bahwa sabar itu ada 3 loh Pak. Sabar ada 3. Siapa yang bisa nyebutkan? 3 sabar itu. Siapa yang bisa nyebutkan Pak? Ngacung Pak, angkat tangannya. Sabar ada 3. Kalau ini udah lama ngaji kayaknya, bisa jawab. Yang lain lah. Bapak Roping ini insya Allah. Yang lain, silakan. Sabar ada 3. Baik, sabar dalam melaksanakan perintah. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ketiga, nah, lupa. Istiqomah. Baik, sabar dalam menghadapi takdir. Ingat-ingat Pak, sabar ada berapa Pak? 3. Sebenarnya kita tuh sudah ingat loh Pak. Ya, cuman Ustadz kayak merawang-rawang Ustadz di pikiran ini. Kadang lupa, kadang ingat. Ya, jadi ada 3. Sabar dalam menaati perintah Allah. Jadi perintah Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu butuh kesabaran. Bapak-bapak datang ke sini, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ustadznya, ya, menyimak, kemudian mencatat, butuh kesabaran apa enggak, Pak? Butuh kesabaran, Pak. Kalau enggak sabar, ya sudah pulang, enggak jadi ikut kajian. Berarti menuntut ilmu butuh kesabaran. Dan ilmu itu sebuah ketaatan. Bahkan ketika Allah memerintahkan kepada kita, aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu juga butuh kesabaran. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba azan berkumandang. Kalau nggak sabar, bablas sudah. 5 waktu bablas, tinggal semuanya. Berarti ketaatan butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar apa yang kedua? Apa tadi Pak? Meninggalkan larangan Allah. Itu juga butuh kesabaran. Allah melarang kita untuk berzina, maka tinggalkan perzinahan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati apa? Zina. Dekat aja nggak boleh. Kok ini apa? Malah terjerumus kepada perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Anak muda zaman sekarang, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ini harus hati-hati betul Pak. Yang punya anak laki-laki, ya dijaga anak laki-laki. Yang punya anak perempuan, dijaga juga. Jangan sampai ya kita mengatakan ya, nak, kamu ini umur sudah tua loh nak. Kok nggak ada orang ke rumah? Kok nggak ada yang bonceng kamu? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, kadang sebagian masyarakat seperti itu, Pak. Kalau putrinya itu umurnya sudah 20 ke atas, bingung dia. Kayaknya anak saya ini nggak laku kayaknya Ustaz. Nggak ada yang datang, nggak ada yang bonceng. Senang dia Pak, kalau apa? Kalau ada anaknya yang bonceng. Nah ini masyarakat zaman sekarang. Cuman kalau kita peringatkan kepada anak kita, sabar nak, nanti ada waktunya. Ya, dan ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Berarti Pak, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu pun butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ya sudah banyak kita yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kerjanya di pasar ini, ya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, kadang wanita-wanita pakai baju kurang jahitan. Tahu kurang jahitan enggak? Ya, berseliweran. Ya. Astagfirullah. Tapi seperti ini, Pak. Astagfirullah. Enggak ada guna. Astagfirullah cuman apa? Ditutup pakai 5 jari, ya masih kelihatan. Ya, butuh kesabaran. Ya, ini para pedagang, ya saya ingatkan, ya betul-betul dijaga. Karena pasar itu, Pak, suk itu pasar itu paling ya tempat yang dimurkai oleh siapa? Oleh Rasul. Ya.
Rasul itu sangat benci ke pasar. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ke pasar, telinganya dia apa, Pak? Disumbat. Kalau kita malah senang di pasar. Nah, ini jangan seperti itu. Pasar tempat maksiat, tinggalkan. Berarti apa, Pak, yang kedua? Meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting. Menghadapi takdir Allah pun butuh kesabaran. Dan takdir ada dua loh, Pak. Takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir baik, insya Allah semuanya Pak, sanggup nggak menghadapinya? Sanggup. Cuman kalau takdir yang buruk, kekurangan ekonomi, buruk nggak ini Pak? Buruk bagi kita. Ya, kemudian meninggal anak, meninggal istri, atau diuji istrinya belum pakai apa? Hijab yang syar'i misalnya, atau anaknya sudah gede belum mau sholat ke masjid misalnya, atau anaknya mondok kemudian nggak betah kemudian pulang misalnya. Ujian bukan ini Pak? Ujian semuanya, cobaan. Kalau kita tidak bersabar, pasti kita katakan, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah jalankan perintah kamu, ya, saya sudah berikan yang terbaik untukmu ya Allah. Tapi kenapa anak saya ini kok masih bandel misalnya? Ini ujian bagi kita loh Pak. Ya ini menurut kita takdir yang jelek. Cuman semuanya itu butuh kesabaran. Kita hadapi dengan kesabaran, berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar Allah berikan solusi kepada kita. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sabar itu ada berapa tadi Pak? 3 macam. Dan model manusia ketika dia menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 model manusia. Dan nanti dilihat loh Pak. Kita itu ada di model nomor berapa? Ya, ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Model yang pertama, ketika manusia itu diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, model yang pertama ini manusia ini marah. Marah. Baik dia marah dengan lisannya maupun dengan hatinya maupun dengan anggota badannya. Ini model manusia yang pertama. Diuji oleh Allah bertubi-tubi, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi, dia enggak terima, dia marah. Padahal kalau dia tahu, Pak, kalau dia mengerti, Nabi kita itu pernah mengatakan, idza ahabba qauman, apa kata Nabi? Ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai suatu kaum, kata Nabi, pasti Allah itu akan uji siapa? Hamba tersebut. Kalau kita tahu berarti ujian yang Allah berikan kepada kita, tanda Allah cinta kepada kita, kira-kira mau nggak kita diuji oleh Allah, Pak? Mau. Cuman syaratnya apa tadi? Sabar. Ya, jangan sampai mengeluh atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terjadi di antara kita. Ketika diuji oleh Allah, ya, dia enggak sabar. Jadi model manusia yang pertama, ketika diuji oleh Allah apa tadi? Marah, baik dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Ya, mungkin kalau dengan lisan tadi cacian, makian kepada siapa? Allah. Cuman kalau dengan hati, ya biasanya kalau diuji itu apa, Pak? Ngedumel. Tahu ngedumel, Pak? Apa bahasa Palembang yang ngedumel? Saya sudah lupa loh Pak bahasa Palembang. Lama di Jawa. Apa? Dongkol. Dongkol itu bahasa Indonesia ya. Berutuan. Bahasa kitanya berutuan. Ya. Ya Allah, kenapa ya Allah engkau uji aku terus? Nah, dari hati, cuman nggak diucapkan dari lisan. Ini apa namanya orang yang ya mengeluh dengan hatinya. Ada juga model manusia ketika diuji dia ya tidak terima, marah dengan Allah, itu dengan anggota badannya. Contohnya apa, Pak? Ketika istrinya mati, bukan istri, suami. Kalau istri mati malah senang biasanya Bapak-bapak. Kenapa senang? Bisa nikah lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jangan. Kadang belum kering itu kuburan sudah nikah lagi biasanya. Makanya ibu-ibu jangan terlalu sayang sama suaminya. Ya, jangan terlalu sayang. Nanti ibu meninggal, Bu, baru sebulan paling, Bu.
sudah ditinggal nanti. Ya, ini zaman sekalian. Jadi ingat ya, ketika manusia itu diuji, ya ada model 4. Yang pertama dia akan marah. Dia akan marah. Kalau dengan anggota badan, ya diantaranya itu biasanya nampar-nampar pipi. Ya kalau istri ya, bukan istri, anaknya meninggal, ya itu biasanya nampar-nampar pipi, kemudian robek-robek baju, ya atau nyambak-nyambak rambut. Ya ini seru-seruan jahiliyah semua, Pak. Harus ditinggalkan. Ini kalau marahnya dengan apa? Dengan anggota badan. Kemudian model yang kedua, ya kata para ulama kita, manusia itu ketika dia diuji, Pak, dia bersabar. Diuji dia bersabar. Ya. Ketika diuji, yang keluar dari lisannya pujian, bukan cacian. Ya, ketika dia diuji, dia mengatakan, alhamdulillah, Allah itu masih sayang kepadaku, sehingga Allah berikan aku ujian. Ini orang yang bersabar loh. Ini orang yang bersabar. Model yang ketiga, Pak, naik level, Pak, naik level. Dari bersabar, dia ridho dengan ujian Allah. Bayangkan, Pak, ridho, terima. Bahkan ketika diuji oleh Allah, dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian kepada seluruh makhluknya. Ini ucapan-ucapan yang ridho, yang keluar dari lisan seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa naik level yang ketiga ini susah, Pak ya. Paling banter level 2, sabar. Ya. Kalau pengen naik level yang ketiga ini, Pak, saya kasih caranya. Tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu sarannya. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena tidaklah manusia itu diuji melainkan menurut kadar keimanannya. Ingat loh, Pak. Manusia diuji itu menurut kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian pun semakin berat. Itu kuncinya kalau mau naikkan level. Jadi kalau antum cuma di level diuji masalah ekonomi, berarti apa? Levelnya masih rendah. Kalau pengen naik level, tingkatkan takwa, tingkatkan keimanan. Kok bisa, Ustaz? Ya, sudah ada pendahulu kita. Siapa, Pak? Para nabi dan rasul. Mereka diuji oleh Allah, ya, diterpa ujian dan cobaan itu berat yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng loh, Pak, ujiannya. Kalau kita paling ujian ekonomi, ya ujian kesulitan, anak mungkin nggak mau mondok atau yang lain sebagainya. Cuma Nabi ini, Pak, diuji apa, Pak? Diuji masalah ekonomi. Kemudian diuji juga, Pak, masalah apa? Dakwah. Bapak-bapak baru dikatakan Wahabi saja sudah turun mentalnya, nggak mau ngaji lagi. Ya, nggak bisa, Ustaz, saya ngaji. Ngapa? Istri saya, Ustaz, nggak nyuruh saya ngaji. Wow. Suami takut sama istri. Istri itu harus diajak loh, Pak, digandeng untuk ngaji. Jangan kita takut sama istri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin loh, Pak. Kalau bapak di rumah tangga bapak dipimpin oleh perempuan, ya berarti bapak itu ya tadi sosis. Apa sosis? Suami takut istri. Ya jangan seperti itu. Ya kita harus ajak istri kita, anak kita untuk ngaji, untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nggak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau kita nggak kenal sama Allah. Ya. Nah, sebagian kita di sini ini mungkin ya cinta sama Allah, cuman Allah belum tentu cinta sama kita. Kalau kita cinta sama Allah, Pak, ujian sebesar apapun yang datang kepada kita kecil, nggak ada apa-apanya. Kecil, Ustaz, ujian ini. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu lebih besar ujian daripada saya. Nah, ini loh, Pak. Jangan mengatakan enggak, Ustaz, wajar nabi diuji seperti itu. Itu kan nabi. Sekarang pertanyaan dibalik loh, Pak. Kalau bukan nabi yang kita contoh, siapa yang kita contoh? Siapa yang kita contoh, Pak? Artis. Pasti para nabi yang kita contoh. Maka lihat bagaimana ujian nabi kita Muhammad SAW.
Dia diuji dengan bertubi-tubi. Kalau kita baca sejarahnya, untuk menunjukkan kualitas iman dan takwa Nabi kita itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di rumah Nabi itu, Pak, 2 bulan loh, Pak, berturut-turut, nggak ada makanan loh, Pak. 2 bulan berturut-turut. Yang dimakan itu cuma kurma, air putih. Bayangkan, Pak. Kurma, air putih. Bapak-bapak ada yang di sini makan cuma nasi putih saja? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Alhamdulillah Ustaz, di rumah ada ayam, ada ikan, lengkap Ustaz. 4 sehat 5 sempurna. Alhamdulillah. Kok yang seperti ini masih mengeluh? Ini harus diperhatikan, dicamkan baik-baik, agar hati kita ini nggak terlalu terpaut dengan dunia, sehingga dunia itu membinasakan kita, Pak. Sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diperhatikan. Bagi kita yang sudah ngaji, ya, ujian itu ingat, tanda cinta dari siapa? Allah. Tanda cinta sayang Allah kepada kita. Dan untuk menaikkan level tadi apa? Tambahkan takwa kita, tambahkan iman kita. Agar level ujian itu semakin naik, maka levelnya juga tentang ridho kepada takdir, ridho kepada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Ini model yang ketiga. Ya, manusia model yang ketiga. Ketika diuji dia ridho. Yang keempat, yang terakhir, model manusia yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur. Allahu Akbar. Diuji oleh Allah bersyukur. Berat gak ini, Pak? Berat gak, saya tanya loh, Pak? Berat. Diuji oleh Allah bersyukur malah. Bayangkan. Ya, kita tadi paling level nomor 2 tadi, alhamdulillah loh, Pak. Ya. Cuman bagaimana supaya kita itu bisa naikkan level? Jangan cuma berjalan di tempat, sudah ngaji lama kok masih menghadapi ujian dengan sabar saja, enggak. Naikkan level. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naikkan. Jadi level apa? Ridho. Kalau bisa naikkan lagi. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar. Ketika diuji oleh Allah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Ya, dia bersyukur. Ya. Kehilangan rumah, dibakar orang atau terbakar, malah infak. Rumah terbakar malah infak. Motornya dimaling orang, ya, malah apa? Sodako. Ini saya sulit ya. Sulit nggak, Pak? Sulit. Kita itu kalau hilang motor aja satu kampung tahu. Hilang motor loh. Motornya muter butut lagi, muter kebun. Semua orang tahu semua. Ya. Padahal ketika kita kehilangan motor, ya, apa yang pertama sekali kita lakukan? Apa, Pak? Minta ganti sama siapa? Allah. Nabi mengajarkan ketika kita kehilangan sendal saja, minta kepada siapa, Pak? Allah. Saya sampaikan satu kisah yang menjadi renungan bagi kita semuanya yang sering mengeluh terus-menerus masalah ekonomi. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal. Itu kata beliau, aku itu gak pernah bergembira selama aku hidup. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kecuali satu keadaan, kata beliau. Aku gak pernah gembira, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kecuali satu keadaan. Kapan, Pak? Kata beliau, ketika di rumahku gak ada beras. Ketika di rumahku gak ada beras. Itu satu kondisi di mana aku, kata beliau, sangat gembira. Kalau kita gak ada beras di rumah, gimana kira-kira? Hah? Ya tidur di luar mungkin. Gak dibukai pintu. Ya, mungkin ucapan istri kita, ya Pak, banyak yang keluar. Dasar suami gak bisa cari uang. Dasar suami gak becus. Misalnya. Ya, ini kalau istri-istri yang gak soleha. Cuman Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu kondisi aku bergembira dalam hidupku selama aku hidup, kata beliau, kecuali ketika di rumahku nggak ada beras. Kenapa? Kata beliau, pada waktu itu aku hanya minta kepada Allah. Bayangkan, pada waktu itu aku hanya minta ke siapa? Allah. Kalau kita nggak ada beras, afwan akhi,
pinjam duit 100.000, di rumah nggak ada beras. Bu, boleh nggak Bu ngutang dulu di warung ini? Ini kalau kita nggak pernah loh Pak. Ketika kita menghadapi kondisi yang susah itu minta kepada Allah, pasti kepada siapa pertama? Kepada siapa Pak? Manusia. Ini yang jadi pokok permasalahan kita selama ini. Jadi kalau Allah uji kita, kok kita ya tidak diberikan solusi, jangan salahkan Allah. Karena kita itu minta kepada Allah nomor berapa? Nomor dua. Yang pertama sekali ketika kita diuji itu biasanya kita ngomong sama ustadz, sama teman biasanya, sama keluarga kalau kesulitan. Gak pernah pertama kita ngomong sama Allah. Maka rubah cara kita berpikir. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita langsung tengadahkan tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita curhat kepada teman, kepada ustadz, silakan. Cuman yang pertama yang harus kita sadarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini model manusia yang keempat. Ketika dia diuji, bersyukur. Ya, dan ini levelnya para nabi dan rasul. Mereka kalau diuji itu Pak biasa. Bahkan ujian mereka bukan masalah uang, bukan masalah ekonomi, karena mereka itu biasa loh Pak. Abu Hurairah itu Pak, kalau Bapak tahu, itu biasa dia kelaparan setiap hari loh Pak. Kadang dia itu pingsan di pinggir jalan, sampai diinjak oleh sahabat yang lain. Sampai dikatakan, "Ya Abu Hurairah, engkau ini sudah gila ya?" Kata beliau, "Enggak, aku enggak gila. Sesungguhnya aku ini lapar, enggak bisa makan." Ini Pak, para sahabat, ujiannya luar biasa. Cuman bersama itu dikatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho kepada para sahabat. Berarti bagaimana kita sekarang ini ketika kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan itu, kita mulai bentuk diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Saya ulangi, surah Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Apa kata Allah setelahnya? Allah mengatakan setelah diuji begitu banyak, "Wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, sungguh kami itu akan menguji kalian. Ini kata Allah. Kami akan menguji kalian dengan al-khauf, rasa takut. Kemudian wal-ju', rasa lapar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal minal amwal, wa naqsi minal amwal, dari kekurangan harta. Dari kekurangan harta berarti apa? Allah sudah katakan kepada kita, orang yang hidup di muka bumi ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi pada awal, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan harta. Itu pasti akan seperti itu. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, kemudian wal anfus wa samarat, ya, dari jiwa, dari diri akan diuji. Bagaimana ujian dari diri? Yaitu dari anak kita, dari istri kita. Itu akan diuji semuanya. Kemudian dari buah-buahan, kekurangan buah-buahan yang biasa kita panen kopi misalnya, tahun ini misalnya 1 ton, tahun depan apa? Nurun, ya, 5 kuintal. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi harganya 70.000 harga kopi, sekarang berapa? 57.000, nurun. Ini
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Akan tetapi kata Allah, kabarkan kepada orang-orang yang bersabar bahwasanya kapan dia bersabar menghadapi ujian, mereka akan mendapatkan solusi yang terbaik. Ini janji Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar janji itu manusia. Kalau Allah enggak pernah ingkar janji. Kalau kita sering ingkar janji. Apalagi masalah hutang ya Pak ya. Sering betul ingkar janji. Ya. Ini, maka perhatikan betul ya. Ini ayat yang pertama Allah jelaskan kepada kita bahwasanya mau enggak mau ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami ujian dan cobaan. Ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi khairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang bersabar, Pak, balasannya itu enggak ada bentuknya, enggak ada bilangannya. Orang yang bersabar. Perhatikan, orang yang bersabar, ganjarannya dari Allah itu enggak terhitung. Bayangkan. Pahala, Pak, di muka bumi ini cuma 2 yang enggak ada hitungan. Semuanya ada hitungan. Contoh, sholat berjamaah. Berapa, Pak, pahalanya? 27. Sedekah berapa? 70 kalikan 700 dan seterusnya. Ya kan? Baik. Cuman 2 pahala yang enggak ada balasannya, itu enggak ada tandingannya atau enggak ada hitungannya. Pertama, puasa. Enggak ada hitungannya. Kedua, sabar. Ingat loh, Pak. 2 pahala yang apabila kita kerjakan itu enggak ada bandingannya atau enggak ada ya nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 sabar, kedua puasa. Antum ingat loh, Pak. Kalau kita baca Al-Qur'an 1 huruf berapa kebaikan? 10. Ada hitungan. Semua amal ibadah ada hitungannya kecuali 2. Sabar sama yaitu tadi berpuasa. Luar biasa enggak Pak ini pahalanya? Luar biasa. Tapi kenapa ketika kita mengalami ujian dan cobaan kok kita enggak mau kembali kepada ayat ini loh, Pak? Coba kalau kita kembali kepada ayat ini, kita baca lagi ayat ini, ya Allah, kalau saya bersabar ketika diuji oleh Engkau ya Allah, balasannya enggak ada hitungannya. Ini kalau kita kembali kepada ayat ini. Cuman terkadang ayat itu sering lewat dari telinga kita. Cuman nggak pernah diamalkan, itu masalahnya loh, Pak. Berapa sering kita dengar ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat merintahkan tentang ketakwaan kepada Allah. Cuman apa? Kayak ya udah hilang ketika dapat ujian dan cobaan. Nah, ini harus apa? Harus kita benahi. Kalau memang betul-betul kita itu mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwasanya ujian itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya sudah. Ketika diuji kita itu malah apa? Malah bersabar, malah bersyukur, malah ridho. Ya, enggak buruk sangka kepada Allah, kemudian enggak keluar ucapan-ucapan yang menghina Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mengatakan ya Allah Engkau tidak adil, kok orang kafir enggak pernah salat kaya, saya salat terus, ya, puasa terus, taklim terus, kok enggak kaya-kaya misalnya. Perhatikan loh, Pak. Cinta Allah itu enggak diukur dengan kekayaan. Perhatikan betul ini. Enggak diukur dengan kekayaan. Cinta Allah itu diukur dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Maka akan timbul cinta Allah kepada kita. Nah, ini Pak, ini yang harus diperhatikan. Datangnya cinta Allah itu dengan ujian, dengan cobaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan tersebut. Ibu-ibu yang ada di belakang misalnya, ya diuji dengan suami yang belum ngaji, diuji dengan suaminya yang pemalas misalnya,
diuji dengan suaminya yang misalnya ya pemarah padahal sudah ngaji. Dan ini banyak loh, Pak. Ya, suami-suami sudah ngaji tapi apa? Pemarah dengan istrinya. Ustaz, suami saya itu Ustaz sudah ngaji lama. Cuman ya Allah Ustaz, kalau berantem itu Ustaz sering memukul. Padahal sudah ngaji lama. Padahal Nabi katakan dalam apa hadisnya? Nabi mengatakan, orang yang baik itu bukan orang yang bergaul dengan temannya dengan cara yang baik, bukan, Mbak. Orang yang terbaik itu bukan orang yang baik dengan atasannya, bukan. Kata Nabi. Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Perhatikan loh, Pak. Kata Nabi, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada siapa, Pak? Keluarganya. Dan saya orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini kata Rasulullah. Berarti ukuran kebaikan seseorang itu bukan kepada temannya loh, Pak. Bukan kepada atasannya, bukan. Kalau kepada temannya itu perkataan yang baik-baik bisa, Pak, dibuat-buat. Tapi kalau terhadap istri semuanya akan terbongkar. Baik buruknya akhlaknya seseorang. Nabi itu, Pak, kalau masuk rumah, beliau itu seperti apa? Perempuan, bantu istrinya masak, ya, jahit baju sendiri, sepatunya rusak dijahit sendiri, tali timbanya rusak, Nabi apa benaris sendiri. Ini Rasulullah loh, Pak. Manusia yang terbaik, yang pernah menginjakkan kedua kakinya di muka bumi. Seperti itu akhlaknya kepada istrinya. Kok kita yang sudah ngaji lama kepada istri, kepada anak, enggak seperti itu. Itu harus diperhatikan. Ya ibu-ibu, ya kalau suaminya seperti itu, maka bersabar. Ya, doakan suaminya. Yang suami juga, kalau istrinya belum ngaji, belum mau ikut taklim misalnya, doakan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan cari yang baru, Pak. Jangan. Bukan solusi, tapi nasihati istrinya. Ya. Cerai itu berpisah itu solusi terakhir. Maka jamaah rahimanallah, ya nasihat saya tentang masalah sabar ini ya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ya lewat kajian yang saya sampaikan ini pulang lupa semua. Jangan. Pulang dari sini amalkan semuanya. Naikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul bisa naik level dari sabar, ridho, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya, Masuk Isya. Azan dulu ya, baru kita selesai Isya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan, insyaallah saya hanya sampaikan yang terakhir tentang satu hadis masalah kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah bersabda. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah sebagian dari keimanan. Walhamdulillah talma'ul mizan. Ucapan alhamdulillah talma'u mizan. Itu akan memenuhi timbangan pada hari kiamat nanti. Ucapan apa, Pak? Alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah itu akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ucapan apa, Pak? Subhanallah alhamdulillah. Was salatun nur, kata Nabi. Salat itu adalah sebuah cahaya.
Wasodaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata tanda keimanan seseorang. Kemudian kata Nabi, was-sabru diyaun. Sabar itu sama, pelita atau cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu hujah bagimu atau akan menghujaimu nanti pada hari kiamat. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita semuanya, yang pertama, bahwasanya suci itu adalah sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suci itu terbagi dua. Suci batinnya, suci anggota badannya. Dan di antara yang kedua ini, yang paling penting adalah suci apa? Batin. Di antara yang kedua, yang paling penting sucinya batin. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka dipastikan hidup itu akan terasa nyaman dan tenang. Tetangga beli mobil baru, tenang nggak Pak? Tenang. Tetangga beli motor baru, tenang nggak? Tenang. Kenapa tenang? Nggak ada rasa iri dan hasad. Nggak dikatakan, wah itu kayaknya mobil itu bukan hasil yang halal itu, dari hasil yang haram. Kenapa? Karena ada penyakit dalam hati. Teman pengajiannya datang bawa motor baru, kayaknya itu belinya nggak cash, itu belinya di bank. Timbul rasa apa? Hasad. Dan yang paling penting kata Nabi, sucikan hati. Dan yang paling penting di antara pensucian jiwa, sucinya hati dari noda-noda kesyirikan dan juga noda-noda apa? Kebid'ahan. Itu yang paling penting. Kemudian kata Nabi, walhamdulillah talma'u al-mizan. Ucapan alhamdulillah itu ya adalah akan memenuhi timbangan pada hari kiamat nanti. Kok bisa Ustaz? Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan pada hari kiamat nanti? Kenapa? Karena tidak sedikit dari kita ketika kembali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sedikit dari kita yang bisa mengucapkan demikian. Ketika mendapatkan suatu yang mengenakan dalam hidup kita, sedikit kita mengucapkan alhamdulillah. Kebanyakan kita mengatakan, saya loh bisa beli motor karena usaha saya. Saya loh bisa bangun rumah karena apa? Kepintaran saya. Kebanyakan manusia mengucapkan demikian. Makanya pahala orang yang mengucapkan walhamdulillah talmaul mizan, ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan pada kiamat nanti, karena sedikit manusia yang mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Meskipun apa Pak? Ringan Ustaz mengucapkan alhamdulillah. Naam ringan, tapi sedikit sekali manusia yang mampu mengeluarkan kata alhamdulillah ketika dia mendapatkan ujian, ketika mendapatkan apa? Sesuatu yang dia inginkan. Kemudian kata Nabi, wa subhanallah walhamdulillah talma'ani au talma'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, dua ucapan ini kalau diucapkan loh Pak, bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Saya tanya loh Pak, ruang antara jarak langit dengan bumi itu jauh apa enggak? Jauh apa enggak Pak? Jauh. Kalau kita ucapkan ini Pak, ya, ketika sedang bermotor, ketika kita sedang duduk nunggu mungkin ya, orang membeli kepada kita, kalau kita jaga di toko, ketika kita sedang di mobil, ucapkan subhanallah walhamdulillah. Pahalanya apa Pak? Bisa memenuhi apa? Ruang antara langit sama bumi. Tapi kebanyakan kita kalau pakai motor, pakai mobil, apa yang diucapkan? Ucapan seperti ini? Wallahi tidak. Sedikit dari kita yang mampu untuk mengucapkan kalimat ini. Kebanyakan apa? Toleh kanan, toleh kiri. Ya
Allah sudah beli rumah, ya Allah sudah mobil baru. Ini ucapan yang keluar. Gak pernah kita subhanallah, alhamdulillah sambil bawa motor sama mobil. Bayangkan. Ucapan itu terucap satu kali loh, Pak. Pahalanya apa? Bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ucapan satu kali. Bayangkan kalau 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kenapa bisa pahala yang seperti itu? Sama loh, Pak. Karena sedikit manusia yang mampu untuk mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Kemudian kata Nabi kita, ya, wassalatun nur, salat itu cahaya di dunia maupun di akhirat. Kita bisa dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW nanti itu dari apa, Pak? Dari air wudhu kita, dari salat kita. Maka jangan tinggalkan salat. Kebanyakan kita, Pak, di awal ngaji sebelum azan sudah datang dia. Sudah lama ngaji, semakin mundur sobnya. Sob kedua, sob ketiga, lama-lama apa? Ikut ya salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru Allahu Akbar, ngangkat takbir. Semakin hari semakin apa? Berkurang keimanannya. Padahal sholat itu apa? Cahaya. Maka mari perhatikan sholat. Jangan sampai tinggal. Ya, apalagi sudah ngaji kok masbuk terus. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kalau kita sudah ngaji, usahakan 5 menit sebelum azan sudah di mana? Masjid. Ya. Kalau ustadznya datang kajian, jangan antum jadi ustadznya. Apa jadi ustadznya? Ustadznya yang nunggu antum. Jangan. Antum yang harus nunggu ustadz. Seperti itu. Ini nasihat dari saya, ya buat saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, wasodaqatu burhan. Sodaqah itu bukti keimanan. Ya, kenapa bukti keimanan? Karena sodakoh berat. Berat enggak Pak sodakoh? Berat enggak? Jujur loh. Berat. Iya kan? Iya. Di dompet itu kalau ada yang 150, cari yang 1000. Kalau ada yang 150, cari yang 1000. Kalau ada cari yang gope. Tahu gope Pak? 500. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini sudah infak 500 rupiah. Allah Ustaz. Ya. Berat. Kenapa? Karena bukti keimanan. Kenapa jamaah sekalian? Karena hukum asal manusia cinta terhadap dunia. Mereka menganggap bahwasanya mereka akan hidup di dunia ini kekal dan abadi lamanya. Sehingga sangat susah untuk mengeluarkan harta. Padahal kalau kita tahu jamaah sekalian, wallahi jamaah sekalian, sedekah kita setiap hari 5.000, 10.000 sangat berguna kita di hari kiamat nanti. Ini bukti keimanan loh Pak, bukti keimanan. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah sama Rasul, jangan pelit untuk sedekah. Jangan pelit. Ya, wallahi Pak, orang yang gemar sedekah tidak akan pernah miskin. Ya, enggak akan pernah miskin. Cuman kebanyakan kita ya, pahala itu abstrak. Tahu abstrak Pak? Enggak kelihatan. Cuman kalau dunia nampak. Makanya sebagian manusia itu lebih senang untuk sholat di rumah daripada di masjid berjamaah. Kenapa? Karena pahala itu abstrak, nggak nampak. Kalau pahala itu nampak, pasti mereka akan berlomba-lomba sholat ke masjid. Orang Pak, kalau disuruh milih, ini uang 1.000, ini uang 27.000, milih yang mana? 1.000 apa 27.000? 27.000 secara hukum akal. Cuman karena pahala itu nggak nampak, makanya mereka malas untuk datang kemana? Ke masjid. Nah, ini harus dipahami untuk kita bersama. Kemudian yang kata Nabi SAW, was-sabru dia, sabar itu adalah cahaya, pelita. Jadi sabar ini adalah pelita, itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu cahaya, ya, tapi kalau sabar cahaya yang mengandung kesejukan. Ini kalau sabar, cahaya mengandung kesejukan. Kenapa? Karena butuh ya kesungguhan, butuh untuk menundukkan hawa nafsu, butuh untuk mengalahkan syaitan yang bercokol dalam diri kita untuk bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cahayanya apa? Cahaya tapi dia yang menentangkan jiwa. Ini namanya sabar. Yang terakhir kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagi kamu, penolong bagi kamu nanti, dan bisa jadi dia akan apa? Menuntut balas di hari kiamat nanti.
Yang sekarang ada di sini, sampaikan pada teman-teman kita, jangan jadikan Al-Quran itu berdebu di rumah. Jangan jadikan Al-Quran itu hanya 1 tahun sekali dibaca. Kapan, Pak? Kapan dibaca? Bulan suci Ramadan. Itu pun bacanya nggak hatam, cuman hataman. Tahu hataman? Keliling, 1 orang 1 juz, orang 30. Ya namanya nggak hatam. Berarti cuman satu juz. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan kita yang sudah ngaji, wajib, saya tekankan, wajib untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ingat, untuk kita yang sudah ngaji, wajib baca Al-Quran setiap hari. Kenapa Ustaz wajib? Al-Quran udah linnas, petunjuk bagi manusia. Saya tanya, Pak, kita mau dari Pali ke Jakarta, nggak tahu tujuan kita, nggak tahu peta, Pak, bisa nggak ke Jakarta? Nggak bisa. Kembalikan lagi, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran nggak pernah dibaca, bagaimana bisa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin apa nggak, Pak? Nggak mungkin. Al-Quran itu petunjuk, jalan peta menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak pernah dibaca, bagaimana mau kita menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil, Pak. Maka wajib bagi kita yang sudah ngaji untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kapan? Setelah maghrib baca, ya. Setelah habis subuh baca. Jangan habis subuh tidur, jangan. Subuh itu kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Kalau habis subuh tidur, rezeki kita dipatok ayam, Mbak. Hilang sudah. Ya, makanya hati-hati. Ya, biasakan sudah subuh itu zikir pagi sore, ya, zikir pagi, kemudian baru kita kerja. Seperti itu kehidupan orang-orang yang sudah ngaji. Ya, selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah sekalian, nasihat saya kepada saya, ya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, mari kita amalkan bekal yang saya sampaikan ini agar membekas di hati kita, sehingga pulang nanti kita berusaha untuk melaksanakan nasihat-nasihat dari kami, sehingga kedepannya kehidupan kita ini jauh lebih baik daripada yang sekarang, baik keimanan, ketakwaan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan bersama-sama, ya. Kenapa saya sampaikan hal demikian? Karena supaya kita ini sama-sama bergandeng tangan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Baik, yang terakhir saya silakan kalau ada yang tanya. Ya, Pak, ya. Baik, silakan kalau ditanyakan, ya. Kita buka sesi tanya jawab, cuman jangan banyak-banyak, ya. Cuman jangan banyak-banyak karena terbatas waktunya. Karena setelah ini kami akan berangkat ke Lampung lagi. Ya, berangkat ke Lampung malam ini insyaallah. Tadinya mau nginep di sini, cuman qadarullah, ya, besok ada jadwal lagi ngisi, maka nggak bisa untuk sekarang nginep di sini. Mudah-mudahan, ya, lain kesempatan saya bisa nginep di sini selama-lamanya. Mudah-mudahan. Baik. Silakan kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Silakan, Pak. Kalau yang tanyakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Tafadhol. Iya, kayaknya kemarau sini. Kemarau apa penghujan, Pak? Kemarau, ya. Pantas nggak ada air. Wadah, afwan. Berarti anak yang keliru. Kalian. Bismillah. Silakan, Pak. Kalian tanyakan. Mumpung saya masih di sini. Besok udah pulang, ya. Nggak bisa lagi kita tanya-tanya. Silakan, Pak. Nggak apa-apa, silakan nanya. Kalau nanya, Ustadz mau nikah lagi enggak? Saya punya calon, misalnya. Silakan kalau tanya. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ada yang mau tanya?
Di luar tema nggak apa-apa. Silakan. Luar tema nggak jadi masalah. Kalau mampu saya jawab, insyaallah. Silakan. Iya. Ada tidak dalam Islam itu kondisi yang dibolehkan berbohong? Nah, itu aja. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Boleh nggak Ustaz dalam Islam itu hal-hal yang dibolehkan untuk berbohong? Boleh. Tiga keadaan. Pertama, ketika kebanyakan pengantin baru berbohong terhadap istri. Contoh, baru nikah. Biasanya baru nikah. Kalau udah lama nggak seperti ini biasanya. Baru nikah, istrinya belum pintar masak. Masaklah sayur asem. Masak sayur asem, banyak garam, kebanyakan apa namanya? Asam jawa, ya. Ditengahkan sama istrinya. Karena baru nikah, dihirup. Allahu Akbar, enak betul. Padahal apa? Masinnya luar biasa. Asamnya luar biasa. Boleh apa enggak ini? Boleh. Tidak jadi masalah. Ya, ini. Sama ketika kita dibelikan baju oleh istri misalnya. Mungkin menurut kita nggak suka kita warna itu. Masa laki-laki dibelikan baju warna pink? Ya, dibelikan baju warna pink atau warna kuning misalnya. Yang kita nggak suka dibelikan oleh istri kita. Nih, Bi, saya berikan baju buat Abi dari pasar loh, Bi. Sampai keringat-keringat carinya. Kita katakan, Alhamdulillah, Zakillah khair, ya Umi, ya, Masya Allah bajunya bagus sekali. Saya sangat senang. Ya, saya akan pakai ini sampai robek-robek misalnya. Untuk menyenangkan istri silakan. Ya, nggak jadi masalah. Meskipun apa? Bohong, aslinya dia nggak suka baju ini dibolehkan. Yang kedua, dibolehkan juga berbohong itu, ya, ketika untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya, si A dengan si B berantem. Datang si C mengatakan kepada si A, tadi kamu dapat salam dari si B. Padahal si B nggak ngomong. Ya, sehingga apa? Si A mengatakan salam kembali untuk si B. Akhirnya si C ngomong sama si B, dapat salam dari si A. Akhirnya apa? Ketika bertemu mereka apa? Bersahabat kembali. Ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga, ketika berperang. Antum dibolehkan untuk bohong. Silakan. Ya, untuk perang itu dibolehkan dalam Islam untuk berbohong. Ini tiga keadaan, kondisi di mana seseorang itu boleh bohong. Tiga keadaan. Ana rasa yang paling banyak itu nomor 1. Ya, bohong pada istri biasanya. Cuman jangan bohong poligami loh, Pak. Jangan bohong poligami antum. Zolim nanti takutnya. Zolim nanti. Boleh, enggak izin boleh. Cuman jangan kalau bisa. Nanti zolim loh, Pak. Zolim. Antum bohong terus nanti. Ya. Anda enggak setuju ya? Ya, seperti itu. Kalau berani gentleman ya minta izin. Kalau enggak berani ya sudah. Ya, nanti doa kepada Allah. Itu ya, jadi 3. Ya, bohong kepada istri, ya, dalam hal maslahat tadi, kemudian ketika menamaikan dua orang yang berkelahi, 3 ketika berperang. Allah taala alam bisawab. Silakan yang lain? Enggak ada? Apa? Ya, sabru indah. Jelas berbeda. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu sabarnya di nomor kedua, nomor ketiga. Nggak ada manusia, Pak, ketika diuji oleh Allah itu dia langsung mengatakan Alhamdulillah. Ada yang seperti ini? Jarang. Rata-rata keluar dulu ucapan dari hatinya atau dari lisannya, ucapan yang menandakan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Setelah itu baru apa? Dia ucapkan apa? Aku harus sabar.
Berarti apa? Sabar yang pertama, ya indah sidmatul ula, ini jauh lebih afdol daripada sabar yang nomor 2. Ya, dan antum latih. Ketika diuji itu langsung ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan sesuatu. Ini jangan lapor dulu sama teman, ya ngeluh dulu sama teman, ya mungkin sama ustadznya, baru mengatakan ya insyaallah saya sabar. Cuma sabarnya terpaksa akhirnya. Bukan betul-betul dalam hatinya. Nah ini, memang dia bersabar, cuma sabarnya apa? Terakhir. Sabar yang seperti ini, sabar yang tidak abdol. Meskipun ya, para ulama kita mengatakan nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah ada apa? Keinginan dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya. Ayo sekali lagi, ya perbedaan jelas jauh. Ya usahakan kalau diuji oleh Allah langsung ucapkan apa? Pujian kepada Allah. Jangan ngeluh dulu baru apa? Bersabar. Ini berbeda. Ya, kualitas pahalanya juga berbeda. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, silakan lain. Enggak ada? Cukup Pak. Ya, kalau cukup ya kita tutup pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa diamalkan, dan mudah-mudahan ya kita bisa bertemu dengan kesempatan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Ini yang kita inginkan. Kita berdoa, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.